Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rusdiana SPD. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL Aksi 2 saya tentang menulis teks cerita sejarah dengan memperhatikan kebahasaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, untuk pagi ini, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya ketika sesuatu yang baik itu kita mulai dengan berdoa, ya. Ada yang mau memimpin doa? Silahkan Suci. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Suci. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kemarin liburannya? Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kesiapan belajar kalian. Ya, coba silakan berdiri, dicek kerapihan bajunya. Silakan berdiri. Baju dimasukkan semua. Dimasukkan ya, dirapikan. Lengannya dikancing sayang. Lengannya dikancing. Ayo, biasakan rapi ya. Karena kerapihan adalah bagian dari keindahan ya. Keindahan itu sebagian daripada iman ya. Sudah? Coba sekarang dicek sekelilingnya ada sampah atau tidak. Tidak ada. Kalau ada sampah di kolong meja ada nggak? Tidak ada. Kalau ada sampah silakan dibuang di tempat sampah ya. Oke, kalau sudah silakan semuanya duduk rapi ya. Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti kalian sehat semua ya. Kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Hari ini Ibu pakai lagunya adalah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan dulu kembali. Persepsi ya. Di minggu kemarin, pelajaran minggu yang sebelumnya, kita membahas tentang apa? Struktur teks cerita sejarah. Di dalam struktur teks cerita sejarah itu ada apa saja nih? Ada orientasi, kemudian pengungkapan peristiwa, kemudian konflik, kemudian puncak konflik, resolusi dan koda. Yang kita pelajari adalah teks cerita sejarah pribadi ya. Tujuan pembelajarannya apa? Pastilah karena adanya adalah menulis teks cerita sejarah pribadi, otomatis kalian akan membuat teks cerita sejarah pribadi diri kalian sendiri ya. Nah, kemudian ini untuk sistem penilaiannya. Ada sistem penilaiannya, ada penilaian sikap ya. Penilaian sikap ini yang akan dibangun yaitu sikap religius, percaya diri dan tanggung jawab. Nah, ada yang sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Apa saja coba Neng? Sebutkan. Kalau sudah dipelajari. Ada pronomina. Pronomina itu apa? Kata ganti.
Kamita Wibundandari. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki saudara perempuan yang lebih tua 5 tahun daripada saya. Saya tinggal di sebuah desa yang berada di Kabupaten Lumajang, tepatnya Desa Pasirian. Saya menghabiskan masa-masa kecil saya hingga saat ini di Desa Pasirian. Yang bisa saya sampaikan saat di SMA, itulah sejarah pribadi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebih jelasnya lagi akan Ibu tampilkan apa itu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ya. Kalian simak baik-baik, kemudian kalau ada yang perlu ditulis silahkan ditulis di buku catatan masing-masing. Halo, jumpa lagi bersama saya Netfulia Damianti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan singkat mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Kali ini adalah pelajaran kelas 12. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 12, silakan disimak ya video pembelajaran berikut. Ya, apa? Silakan. Yang keras ya. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan agar bisa memahami makna dari sebuah teks sejarah? Ya, bagaimana cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa memahami teks cerita sejarah? Ada yang mau menjawab? Sebelum Ibu menjawab atau bagaimana menurut kalian? Membaca teks secara keseluruhan dan teliti, betul ya? Ya, ketika kita ingin memahami suatu bacaan yang berkaitan dengan suatu hal, dalam hal ini adalah cerita sejarah, pastinya yang harus kita lakukan adalah membaca dulu, ya, membaca teks itu secara keseluruhan, ya. Kalau misalnya kita sulit ketika membaca secara keseluruhan, kita nggak menemukan nih, ya, nggak menemukan intinya apa, ya. Ketika membaca boleh kita sambil mencatat hal-hal yang kita anggap penting, ya, itu caranya, ya, itu ya apa ya, itu yang pasti ketika kita ingin mendapatkan suatu makna ketika kita sedang membaca, yang harus kita lakukan adalah membaca teks itu secara keseluruhan, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan ya. Bagaimana cara mengetahui keaslian dari sebuah teks cerita sejarah non-fiksi? Bagaimana cara mengetahui keaslian dari teks cerita sejarah non-fiksi? Non-fiksi itu artinya yang nyata ya. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian ya. Langkah pertama dalam menulis adalah silakan kalian memilih tema ya. Langkah pertamanya adalah menentukan tema. Di situ sudah Ibu sajikan ada 4 tema ya. Yang bisa kalian pilih salah satu. Silakan kalian pilih salah satu dari keempat tema tersebut ya. Kalian mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah paragraf ya. Paham ya? Ya, kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Aku akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. 1, 2, 3, 4. 2 orang bisa masuk ke kelompok, bergabung ke kelompok yang lain ya. Ya, silahkan kalian berdiskusi mengenai teks cerita sejarahnya masing-masing, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Apakah strukturnya sudah lengkap, kebahasaannya sudah lengkap, atau ada yang tidak lengkap dari struktur dan kebahasaannya ya. Sesuatu yang baik itu harus dimulai dari sebelah kanan ya. Kalau begitu Ibu pilih yang tengah-tengah. Siapa yang mau menampilkan di depan hasil karyanya? Nah,
Kebahagiaanku semakin bertambah ketika aku mendapatkan bingkisan kado dari keluarga yang lain. Setelah saya lelahkan ini selesai, aku membuka kado dan ternyata hadiahnya bermacam-macam. Ada yang memberikan buku, tempat pensil, baju, dan masih banyak lagi. Ternyata kebahagiaanku tidak sampai situ saja, karena ayahku memberikan hadiah yang spesial, yaitu sepeda baru. Itu adalah barang yang aku inginkan sejak dulu. Ayah mengajariku bahwa ketika aku ingin mendapatkan sesuatu, maka harus ada usaha yang kita lakukan. Ya, menurut kalian ya, hasil tes cerita sejarahnya ini bagaimana? Ada masukan? Ada tanggapan? Sudah bagus. Strukturnya sudah lengkap? Lengkap. Kebahasaannya bagaimana? Bagus ya. Ya, terima kasih Gina. Silakan duduk. Kita simpulkan yuk untuk pembelajaran kali ini. Kira-kira simpulannya apa nih? Simpulannya? Ya, simpulannya adalah kalian sudah bisa membuat teks cerita sejarah pribadi ya, yang berdasarkan strukturnya, kemudian berdasarkan kebahasaannya ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini rasanya Ibu cukup ya. Ya, nah kemudian bagaimana simpulan dari pembelajaran ini? Ya, simpulan keseluruhannya itu bagaimana? Pembelajarannya menyenangkan, kemudian seru, langkah-langkahnya terstruktur tidak? Terstruktur ya, sehingga kalian bisa menerima dengan baik ya, dan bisa menyajikan hasil di depan dengan baik ya. Oke, kalau begitu untuk tugas di rumah ya, untuk tugas di rumah silahkan kalian perbaiki lagi hasil menulis teks cerita sejarah dengan masukan dari teman-teman tadi ya. Kalian revisi hasil tulisannya, diperbaiki lagi hasil tulisannya, dan kemudian untuk pengumpulannya nanti silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom ya, yang sudah biasa kita lakukan seperti biasanya ya. Nah, untuk pengumpulannya silahkan nanti dikirimkan ke Google Classroom. Maksimal besok sore pukul 6 sudah terkumpul semua ya. Siap ya. Jadi sampai di rumah dilihat lagi, kemudian dipertimbangkan masukan dari teman-teman untuk kalian merevisi hasil karya kalian sendiri ya. Kemudian dikumpulkan ke Google Classroom itu untuk evaluasi akhir ya, untuk evaluasi akhir di mata pelajaran atau di materi tentang menulis teks cerita sejarah pribadi ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai teks editorial ya. Nah, apa itu teks editorial? Kalian boleh sambil santai di rumah boleh searching di internet ya, apa itu tentang teks editorial ya. Nah, itu untuk pembelajaran minggu berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Demikian video PPL Aksi 2 saya mengenai menulis teks cerita sejarah dengan memperhatikan kebahasaan. Terima kasih.